secara kelas, gue rasa ini hampir menandingi, bahkan mungkin udah setara sama film-film internasional. Selamat datang lagi di Habis Nonton Film YouTube channel. Masih bersama saya Rey dan di sebelah saya ada Kak Mustafa. Yes, baik lagi juga sama gue Mustafa. Ya, kelihatan ya dari ekspresinya, energi kita tuh terserap banget sama filmnya satu ini. Gokil ya, judulnya Budi Pekerti. Ya, jadi kita baru aja nonton opening dari Jakarta Film Week 2023. Ya, betul. Film yang diputar itu film Budi Pekerti, karya Oregas Baruteja, film kedua dia. Ya. Yang nyeritain tentang seorang guru yang terlibat masalah pelik setelah dia adu argumen sama orang saat lagi membeli kue putu. Ya. Gitu. Ya, itu premisnya, dan dari kasus pembelian kue putu tadi bergulunglah ceritanya yang mempertaruhkan karir dia sebagai guru dan juga keluarga dia yang lagi berkutat juga dalam sebuah masalah gitu ya. Itu si Budi Pekerti ceritanya kurang lebih kayak gitu. Nah, pemeran utamanya adalah Ina Febrianti sebagai Bu Prani. Ya. Terus ada Dwi Sasono sebagai Pak Didit. Pak Didit. Suaminya ya, suami Bu Prani namanya Pak Didit. Terus ada anaknya dua. Betul, ada Muklas yang diperankan sama Angga Yunanda. Ya, Angga Yunanda sama Tita yang diperankan oleh Prilly Latuconsina. Jadi sebenarnya main cast atau pemeran utama dari film ini tuh terdiri dari 4 yang tadi itu, dan satu keluarga. Posternya ya. Ya, sesuai posternya dari sebuah keluarga gini. Ya, itu tadi secara sekilas filmnya kayak gitu. Film ini udah pernah diputar di Toronto International Film Festival, world premiere di sana. Terus baru pertama kali diputar secara umum di Indonesia di acara Jakarta Film Week 2023 nih. Jadi secara umum ya. Secara umum. Ada pemutaran lainnya tapi yang bener-bener baru ramai banget sama orang-orang umum tuh kalau nggak salah baru ini kan. Iya. Benar. Dan gimana filmnya, Rey? Gua kehabisan kata-kata sih menggambarkan film ini. Karena ini salah satu film Indonesia yang menurut gua kompleks ya. Oke. Sepanjang gua nonton film Indonesia. Ini pun ya secara kelas. Ya. Gua rasa ini hampir menandingi, bahkan mungkin udah setara sama film-film internasional. Secara kelas ya. Jadi gue bicara dari cara storytelling film ini, bagaimana fokus ke satu karakter utama, hubungan karakter utama dengan supporting karakternya, dan dia nih struggle melawan tantangan sepanjang film tuh seperti apa. Itu secara presentasi tuh, wah ini bener nih kelasnya internasional gitu. Demikian juga dengan sinematografi dan lain sebagainya, teknis ya. Tadi sempat diskusi sama Kak Mustafa, banyak mengandalkan shot-shot yang menggambarkan adegannya secara vertikal. Terus gue juga suka kalau misalkan film ini tuh secara sinematografi bisa meng-callback apa yang di-planting di awal. Itu rapi banget semua. Tapi ada tapinya. Apa tuh? Kayak ada beberapa keputusan, ini kreativitas dari pembuat film ya. Yang secara moral buat gue tuh kayak, hah? Gitu. Kayak, hah? Gitu. Wah itu hahnya gue tuh mempertanyakan. Jadi gue masih di dilema nih, ini benar atau salah, ini gimana dan sebagainya gitu. Susah dijelasin. Kalau misalnya kamu sama gimana komentarnya? Gue secara general mixed feeling sih. Itu tuh kata yang paling tepat yang gue rasakan setelah menonton film ini tuh mixed feeling. Jadi for konteks, kita tuh beneran baru selesai nonton film ini ya. Baru banget keluar dari bioskop, nyari tempat untuk rekaman, dan kita baru rekaman. Dan itu rasanya mixed feeling banget. Mixed feeling karena sepanjang film kita disuguhkan oleh sebuah permasalahan yang sebenarnya relevan banget ya. Tentang seorang guru yang dicecer oleh netizen, dicecer oleh sekolah. Tapi di satu sisi murid-muridnya tuh sebenarnya sayang sama gurunya. Relevan banget sih. Ini terjadi banget di dunia nyata. Apalagi kemarin kalau nggak salah di Bogor ada juga guru yang mengalami hal serupa, mau dipecat dari sekolahnya karena ngelaporin kepala sekolahnya ada pungutan liar. Akhirnya murid dan semua orang tuanya mendukung si guru tadi, sampai ke wali kotanya Bima Arya turun tangan. Sebenarnya itu cukup relevan banget isunya. Tapi menurut gue film ini bicara tentang fenomena media sosial dan betapa cepatnya sebuah berita, sebuah kasus itu menyebar. Itu yang bikin membuat gua relevansi tadi, yang sebenarnya sesuatu yang dekat. Jadi cukup kompleks karena sebenarnya inti permasalahan tadi di film ini itu ya, dan ada juga di trailer, itu adalah ketidaksopanan seorang guru BK di dunia nyata gitu sebenarnya.
yang tercapture oleh sebagian rekaman yang akhirnya membuat hidup dia berantakan. Itu menurut gue yang terlalu kalau bisa dibilang agak memaksakan sih. Gua ngerasanya itu yang akhirnya membuat believability gue cukup merasa agak susah mencerna ini 100% karena gue merasa harusnya problem itu tidak, ini sebagai penonton ya, gue mungkin nggak tahu di dunia nyata apakah ada yang pernah terjadi seperti ini dan bukannya harus ada, tapi gue rasa kasus tadi tidak perlu sebesar ini kalau pokok permasalahannya cuma tegur-menegur gitu. Meskipun dijelaskan juga di filmnya kenapa akhirnya setelah dia menegur tadi dia menunjukkan kedisiplinan, terus akhirnya dia bikin klarifikasi tadi yang bikin permasalahannya makin melebar. Mixed feeling sih, gimana ya, gue ngerasa di satu sisi relevan tapi di satu sisi juga terlalu complicated gitu. Kalau mungkin gue boleh bantu kali ya. Kalau gue sempat kepikir kayaknya kenapa bisa dibilang relevan karena cara mengintroduce permasalahannya cukup grounded. Tapi begitu tengah ke akhir film kayak itu eskalasinya ada yang super cepat dan terlalu masif dan terlalu digital savvy. Gimana ya, film ini itu kalau kalian beneran ngerti digital gitu, mungkin ada beberapa part yang kayaknya agak berlebihan dikit sih. Part tiba-tiba ada yang bikin ini, bikin itu menurut gue terlalu cepet banget. Karena dia datang dari bukan siapa-siapa, si karakter kita ini, karakter utama ini bukan siapa-siapa. Kecuali yang bermasalah tadi adalah selebriti misalnya, atau public figure misalnya. Yang ditegur sama Bu Prani public figure. Iya gitu. Jadi ada potensi itu menggulung menjadi besar karena yang memang udah bermasalah ada orang-orang terkenal dan akhirnya timbul meme, jokes, terus reaction apa segala macam gitu. Betul. Iya itu benar. Itu yang bikin gue kayak ini kan dia nobody gitu. Viral dari nobody itu banyak, tapi sampai akhirnya dibuat sustain sampai ke level yang tadi di film. Iya itu tidak agak terlalu jauh banget ya kayaknya gitu. Meskipun gue yakin konteks yang dibahas di film ini itu cukup menyentil apa yang terjadi di nyata sekarang kan. Itu banyak banget yang model kayak gitu kan. Gue masa tersentil pas salah satu adegan ada yang ngatain kesukaan gue terhadap sebuah konten Jepang gitu kayak waduh kaum saya tapi nggak apa-apa kan netral gitu. Disebut sebagai netral. Tapi itu kehebatan penulisannya, hal-hal yang relevan pada masa kini tuh bisa di-planting, bisa dipresentasikan di timing yang tepat. Jadi pas kita nonton kayaknya sih gue nggak tahu ya karena mungkin secara target market yang berkesempatan nonton di hari pertama ngerti relevansinya, itu ada yang ketawa puas. Ya kalau relate akan ketawa banget, tapi kalau enggak. Iya, film ini secara penulisan detail banget, tajam banget. Apa yang ditulis di depan nanti akan muncul lagi di belakang. Apa yang ditulis itu memang berkaca pada dunia nyata gitu ya. Sentilan-sentilannya. Senggol tuh sekali senggol banyak yang kena. Iya benar. Detail lah pokoknya. Secara penulisan detail. Banyak hal-hal yang secara nggak sadar itu kita sering lakukan gitu, kayak mendengarkan suara Google Voice gitu ketika kita lagi translate. Itu dimainin di sini. Dimainin banget. Terus gimana orang live streaming tapi bukan cuma live streaming, ada gimmick-gimmicknya. Iya, ada jualannya, ada ngomongin soal endorse, buzzer, itu semua tercapture banget sih. Gimana dunia nyata itu sangat toksik, dunia digital tuh sangat toksik terhadap dunia nyata. Potensi toksik ya. Gue paling sedih tuh pas ada salah satu adegan, oke, kelar nih, rekam, terus tindakan orang-orangnya tuh kayak, wah. Iya. Itu kayak gap generasi. Kan Bu Prani profilnya seorang guru yang sudah punya anak. Iya. Terus ada karakter anak. Terus ada karakter young adult lah ya kita bilang ya. Terus ada yang let's say senior lah. Atasannya Bu Prani gitu. Itu mencari-cari tindakan terhadap sebuah insiden internet tuh kasih pandangan yang menurut gua iya sih. Iya. Kayak ya nggak bisa maju salah mundur salah gitu. Iya. Tindakannya tuh nggak simple, keputusan-keputusan yang mau dilakukan atau yang ternyata dilakukan resikonya besar, terus kayak unpredictable gitu. Iya. Secara teknis film ini nggak perlu diragukan lagi sih, directingnya bagus banget. Iya. Acting pemainnya top notch lah semuanya. Ini kalau gue boleh bilang ini Angga terbaik. Iya, Angga terbaik. Angga Yunanda terbaik di sini.
Angga bagus banget di sini. Iya, Ada satu adegan di mana itu long take mirip sama ya DGB. Ya, 2 garis biru gitu, long take dan nail it lah semua yang ada di dalam scene tuh nail it semua. Teknis gambar, tadi Ray udah sempat sebut juga di sini filosofi gambar vertikal tuh banyak banget dan di behind the scene Mas Gunani Purno itu udah pernah jelasin juga kenapa dia ngambil shot itu dan pas kita nonton oh bener nih tergambar betapa shot vertikal itu penting banget gitu untuk mengcapture kesempitan ruang dan tekanan-tekanan, merefleksikan juga gimana dunia digital. Kita kan kalau buka HP bentuknya vertikal tuh mostly. Kayak gitu sih itu tergambar di sini. Jadi secara teknis bagus, semua lengkap, sound juga oke, musik juga muncul di saat yang tepat gitu. Banyak momen-momen intens yang dibangun dengan musik gitu ya, dan kita tahu itu akan muncul dengan musik. Tapi sekali lagi menurut gue filmnya cukup membuat gue mixed feelings. Bagus, filmnya bagus, isu yang diomongin itu relevan banget lah. Kalau Penyalin Cahaya ngomongin soal kekerasan seksual, penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Kalau film ini ngomongin soal kejujuran, keadilan, ngomongin soal budi pekerti, memang sesuai judulnya budi pekerti. Sebenarnya yang perlu dijunjung itu kedisiplinan kita atau sebenarnya keuntungan semata dari sebuah institusi gitu sih. Apakah sebenarnya mendidik anak itu yang harus direlakan adalah apakah benar mendidik seorang murid dengan cara-cara yang tidak normal tapi muridnya itu jadi baik, atau memang yang penting sopan tapi nanti kita biarin anaknya tumbuh dengan liar gitu. Cuma sayangnya kita ngerasa endingnya tidak memuaskan ya. In a way bahwa kita tahu kita rooting dengan karakter Bu Prani gitu ya. Kita rooting dengan karakter Bu Prani. Ayo dong tunjukkan bahwa keputusan lu tuh keputusan terbaik gitu. Tapi setelah kita nonton malah bikin kita mikir panjang. Gue merasa ini salah satu film Indonesia dengan ending yang cukup beresiko tinggi ya. Kita terdampak sebagai orang yang ketika selesai hah gitu ya. Hahnya bukan yang wow gitu, bukan. Tapi yang kok gitu ya gitu. Mungkin kalian akan nonton dengan berbeda. Tapi jangan dibawa ke dalam pikiran kalau endingnya akan kayak gimana. Endingnya nggak jelek, enggak. Tapi mengisyaratkan sesuatu yang tidak kami harapkan sebagai penonton yang udah ngikutin karakter Bu Prani dari awal gitu. Iya, betul. Twist and turn karakternya tuh ke titik yang menarik nih kalau apa yang filmnya begini gitu. Ya, mungkin yang ingin disampaikan memang statementnya adalah itu gitu ya. Keluar dari circle yang tidak membuat kita lebih baik gitu. Mungkin ada hubungan-hubungan ke sana. Tapi secara utuh filmnya memang film bagus, layak lah kalau dapat banyak nominasi di FFI. Iya, benar. Karena nyari segala lininya tuh bagus gitu. Gua nggak ngerti warna kuning tadi artinya apa ya kira-kira. Banyak banget warna kuning di film ini. Masker, jaket dia yang aktivitas dia yang lain tuh banyak banget warna kuning. Gue nggak ngerti artinya apa. Tidak terbesit di kepala gue apa arti warna kuning. Apa hati-hati mungkin artinya ya? Iya mungkin ya. Iya loh, bener loh. Iya, hati-hati. Iya, mungkin bisa artinya hati-hati. Betul. Acting Prilly bagus juga ya, sebagai bagus. Bisa berbahasa Jawa. Angga Yunana bahasa Jawanya bagus banget. Iya, itu makanya gue bilang ini layak. Terbaik dia di film ini lah. Iya, dia explore banget tuh bertutur dengan bahasa Jawanya. Sama ini gue seneng film ini banyak mengandalkan shot-shot yang mengcapture ekspresi wajah. Oh iya. Itu dimaininnya tuh cantik-cantik semua. Iya. Gua tuh sangat kasihan banget sama ini ya, Bu Prani ya. Iya. Mbak Ine pinter banget. Iya. Kayak maksudnya sabar gitu pergerakan emosinya. Gua tuh menurut gua beberapa karakter itu tidak punya kompromi, Re. Ngerti gak sih lo? Iya. Ada beberapa karakter yang nggak kompromi karakternya kayak oke, kita ngerti, kita bisa selesaikan bareng-bareng. Bukan kayak gitu karakternya, tapi ini salah lu selesain lah. Iya. Itu yang bikin gue bisa manusia Indonesia, maksudnya masyarakat Indonesia, apalagi di sini digambarkan lingkungan pendidikan gitu. Harusnya ada karakter yang komprominya tuh mudah gitu. Ini mah gampang, apa-apa udah nggak usah dipikirin. Tapi mungkin itu kali pesannya si pembuat film. Tapi kan semuanya, maksudnya lu ngerasa nggak sih semua? Enggak, maksudnya mereka lagi dalam, ya kita harus tahu kondisi ceritanya. Oh iya sih. Jadi somehow tuh semua orang punya agenda masing-masing. Gak boleh sampai institusinya tercoreng kan. Institusinya tercoreng atau gak boleh sampai gue dikait-kaitin sama Bu Prani dan efeknya ke gue
itu nanti gitu. Gak boleh, makanya mereka kayak stand a point gitu kayak enggak gue gini gue gitu. Tapi menurut gue harus ada. Tapi menurut gue paling nggak ada lah satu orang yang posisinya adalah udah lu tenang aja, kita selesai ini bareng-bareng, gue sama guru, gue ngerti posisi lu kayak gimana, kita bisa selesaiin bareng kayak gini. Tapi nyaris, correct me if I'm wrong ya kalau kalian nonton filmnya gitu, nyaris menurut gue tidak ada koleganya si Bu Prani yang berusaha untuk menenangkan dia dan berkompromi alias berempati selayaknya guru gitu. Apa jangan-jangan itu film ini mengcapture ya saat ini guru seperti tapi nggak gitu. Maksudnya diperlakukan di bagian akhir film digambarkan guru-guru tuh baik kan pada dasarnya. Tapi sepanjang film itu dibikin kayak Bu Pran ini berjuang sendiri gitu. Itu yang membuat gue cukup mixed feeling lah, kayak Bu Pran ini maksudnya dunia pendidikannya terlalu kejam untuk menggambarkan Bu Pran ini salah-salahnya gitu. Tidak sesalah itu kok. Tapi ya ini film ini juga mengcapture betapa kalau ngambil sepotong-sepotong itu jadinya juga sepotong-sepotong gitu. Jadi kita nggak bisa utuh gitu loh. Betul. Ketika lu cuma melihat dari satu sisi, ya lu akan ngelihat sisinya kayak gini nih, kalimat yang diomongin kayak gini, angle-nya kayak gini. Padahal dari sisi lain nggak kayak gitu. Itu banyak faktor ya. Coba digambarin di film ini sih. Dan ini ya, betapa hebatnya membuat film ini berkaitan dengan COVID dan terkait identitas juga. Kayak mempermasalahkan masker dan lain sebagainya gitu loh. Kayak kalau tutup masker ini identitasnya aman dan lain sebagainya gitu. Ya sampai kayak gitunya ya. Iya menarik sih filmnya, bikin diskusi. Makanya gue sama Ray bisa ngobrol panjang karena filmnya menciptakan diskusi banget gitu. Setelah keluar kita pengen ngomongin filmnya, ngasih pendapat kayak gimana. Ini salah satu film Indonesia yang gua antusias untuk nonton kedua kalinya. Oke. Ini pertanyaan pamungkas yang gua tanyakan kepada diri gue sendiri ya. Kalau dibandingkan sama Penyalin Cahaya, gue lebih suka Penyalin Cahaya dibandingkan Budi Pekerti. Boleh sebut alasan utamanya apa nggak? Karena menurut gue Penyalin Cahaya berhasil memberikan ending yang memuaskan sih. Ending ya berarti yang memuaskan. Secara intensity cerita, secara pembangunan thrillnya gitu, masih bagusan Penyalin Cahaya juga. Meskipun dua karya ini tidak bisa dibandingkan gitu, tapi secara kepuasan gue merasa lebih satisfied setelah nonton Penyalin Cahaya. Tapi kalau film ini tadi seperti yang kita bilang, mixed feelings rasanya. Tapi benar, kayak sebagai orang yang suka nikmatin beberapa adegan punya makna tersendiri tuh, ini sangat memuaskan sih. Ya. Betul. Dan gue saranin kalau mau nonton ini tuh jangan sendiri, bawa temen. Jadi tuh ngobrol. Dan dalam keadaan prima. Ini betul, film ini bukan popcorn movie gitu ya. Bukan film yang ditonton untuk enjoyable pulang kepala seger gitu, enggak. Karena banyak informasi, banyak poin-poin cerita yang dijejelin ke dalam diri kita tuh untuk merefleksikan sih. Betul. Oh, ini ada di dunia nyata ya. Ini terjadi ya gitu. Dan gue ngerasa film ini juga ya, kalau kalian masih di lingkungan sekolah versus kalian di lingkungan kuliah atau young adult versus kalian udah berkarir, itu impactnya tuh beda, sangat beda banget untuk menikmati tanda kutip cerita dan kejahatan bilangnya, kejahatan jahatnya situasi yang dipresentasikan di film ini tuh. Kalau di level tertentu, di umur tertentu kalian sudah punya tingkat kedewasaan yang berbeda, itu kalian akan bisa menarik kesimpulan atau setuju nggak setuju sama karakter yang entah yang mana gitu. Gimana Ray? Menurut lu akan merekomendasikan ini ke orang nggak? Iya, gue merekomendasikan ini untuk sebuah statement kuat. Film Indonesia tuh levelnya udah di sini. Gue juga sih, gue merekomendasikan film ini untuk ditonton orang karena experience menontonnya setelah nonton itu kalian punya banyak pertanyaan sih. Seharusnya ya, menurut gue. Kalau keluar kalian dengan plong mungkin ada beberapa part yang kalian missing, tapi seharusnya film ini menimbulkan pertanyaan, emang kayak gitu ya di dunia nyata ya? Emang sekejam itu ya dunia digital itu ya? Gue suka film ini bisa mengulik pertanyaan itu dan akhirnya kita beres nonton pun masih bisa ngobrolin panjang lebar gitu. Tonton filmnya di bioskop nanti ketika tayang. Tulis di kolom komentar apa menurut kalian sesuai nggak gitu ya. Itu aja sih paling. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen kalau kalian pengen komentar soal filmnya. Atau kalian pengen ngasih tahu masukan soal habis nonton film kayak gimana. Gue Mustafa. Gue Ray. Sampai ketemu di video habis nonton film selanjutnya. Dadah.